9 Mercury, info aktual lagu hits. Selamat pagi sahabat Mercury. Kita di dialog solusi SDM dan bisnis ya. Masih bersama teman-teman dari MSC Consulting. Dan hari ini saya bersama Mbak Fani dari MSC. Apa kabar, Fan? Alhamdulillah baik. Sehat ya, semangat dong. Kurang semangat ya? Kurang baik. Semangat. Luar biasa hari ini. Oke, luar biasa hari ini ya. Oke, baik. Dan ini ngobrol sesuatu yang sepertinya sederhana, tetapi barangkali sebagian dari kita akan menyamakan persepsi betapa pentingnya sebuah kegiatan atau aktivitas yang namanya aktivitas luar ruang lah ya, saya bilang ya, outbound gitu ya. Dan untuk melengkapi Fani, hari ini kita juga bersama Mas Andreas SPSI ya, dari lembaga pelatihan SPOT namanya. SPOT itu adalah Specialist Consulting and Training. Ada kita sapa dulu Mas Andreas. Halo, selamat pagi Mas. Selamat pagi Pak Aldi. Ya, kabar baik, sehat-sehat? Luar biasa. Luar biasa. Panggilannya apa, Andri? Kalau orang lapangan nih ada dua nama nih Pak. Andri bisa, kalau saya bisa dipanggil Ciko. Ciko? Oh, nggak pakai Jericho ya? Nanti ada iklannya soalnya. Saya Ciko Jericho gitu. Oke, saya panggil Ciko aja biar lebih akrab gitu ya. Oke, saya ke Mbak Fani dulu. Mbak Fani, sebenarnya hari ini kita mau bicara soal apa? Kita memperkenalkan outbound ini untuk apa? Iya, oke. Jadi hari ini materinya seru banget sih, seru banget. Yang bahkan sebenarnya saya sangat challenging gitu bagi saya sendiri tentang outbound gitu ya. Jadi kalau selama ini kan kita mikirnya outbound itu adalah sesuatu yang fun gitu ya, sesuatu yang kayaknya seru banget gitu ya, seru banget pokoknya gitu, asik, refreshing gitu. Padahal sebenarnya outbound itu tidak sesimpel itu gitu loh. Gitu. Setiap kegiatan, setiap instruksi yang diberikan di outbound itu punya maksud, punya tujuannya sendiri gitu ya, ada goalnya sendiri gitu. Dan ternyata mendesain acara outbound itu bukan hal yang mudah bukan gitu ya. Sesuatu yang gampang. Betul gitu. Oke. Jadi itu memang menarik banget, karena mungkin kalau misalnya kita training biasa kayak in class gitu ya, jadi kita tinggal bikin PowerPoint gitu ya, menyampaikan, terus mungkin tanya jawab, terus diskusi kelompok, terus apalah kayak. Jadi itu hal yang udah biasa dan semua orang tahu gitu ya gimana caranya gitu ya. Tapi kalau outbound ini kan beda gitu, apalagi kita di ruang terbuka yang tantangannya pasti akan berbeda gitu. Jadi akan ada banyak hal-hal yang tidak terduga terjadi gitu ya. Itu sih jadi kenapa kita bahas tentang outbound hari ini. Namanya out itu pasti di luar ya. Iya betul. Kalau ini di dalam ya. Oh, dari dulu ya. Bahasa Inggris nih. Iya. Iya. Tapi sebenarnya ketika kita bicara hari ini konsep outbound itu sendiri mungkin per definisinya seperti apa ya, Van ya? Oke. Jadi mungkin nanti kalau sejarah yang segala macam kayak Pak Ciko yang lebih expert ya. Mas Ciko yang akan mengeksplor ya, oke. Intinya sih sebenarnya kalau orang memahami outbound dari tadi itu adalah suatu, sebenarnya kan kalau kita tahu bahwa itu out of boundaries gitu ya. Jadi kita akan dipaksa untuk beraktivitas di luar ruangan, di luar zona nyaman kita. Biasanya kita mungkin di kantor gitu ya, di rumah gitu. Nah, di sini nanti kita akan diajak untuk keluar gitu. Nah, dan karena di luar ini maka akan ada aktivitas tertentu yang sangat bisa mengarah pada suatu tujuan gitu. Jadi misalnya kayak jangan dikira ketika kita disuruh lari doang gitu tuh nggak ada maksudnya. Itu sebenarnya ada maksudnya. Gitu kan. Ada juga games seru gitu. Nah, itu didesain juga pasti itu semua ada maksudnya. Gitu. Ya. Oke. Jadi itu prolognya, dan sekarang kita ngomong ke pakarnya. Dan nanti saya juga, karena kebetulan tamu-tamu saya ini basic pendidikannya sama, psikologi gitu ya. Nanti kita akan bicara sebenarnya secara psikologis apa kemudian yang bisa diambil sebagai sebuah manfaat dari kegiatan outbound ini. Tapi Mas Ciko mau cerita dulu tentang histori dan lain sebagainya begitu ya. Kenapa kemudian namanya outbound gitu, Kak? Ya, baik. Sebenarnya outbound ini kalau kita coba googling di di browser bahwa dengan kita mengetik outbound itu pengertiannya tidak sama seperti yang apa kita pahami dan apa yang kita lakukan di outbound di Indonesia seperti itu. Itu malah munculnya banyak hal. Bahkan dari berbagai bidang juga mengenal istilah outbound. Ada yang outbound call, ada inbound call. Jadi di marketing itu biasa gitu kan. Jadi outbound call itu bagaimana, inbound call seperti apa. Di finance juga ada outbound ya? Ada.
Iya kan? Beda lagi artinya. Beda lagi, Pak. Itu. Jadi itulah. Karena outbound ini bahasa Inggris, kita selalu mencarinya pengertiannya seperti apa, dan ternyata tidak sesuai dengan apa yang dilakukan, yaitu outbound adalah kegiatan di luar ruangan untuk pengumuman dan sebagainya. Nah, sebenarnya ini ada kaitannya dengan sejarah yang ada nama sekolah Outbound. Outbound ini didirikan oleh Kuthan, tokonya itu di tahun 1940-an di Inggris, seperti itu. Yang mana Outbound ini sebenarnya adalah sebuah kata-kata atau ucapan yang disampaikan oleh para pelaut gitu, ketika mereka mau keluar atau mau pergi dari dermaga sambil melemparkan topi mereka gitu. Outbound, jadi pergi seperti spellingnya itu. Gimana spellingnya? Outbound. Out ya. Kemudian Ward, WARD. Oh. Outward bound. Spasi BOUND. Bound. Iya. Kalau bond, yaitu tadi keluar cari utangan, Pak. Kalau outbound itu ya. Iya. Kalau outbound keluar dari ini ya. Iya. Itu outbound. Nah, dari sana outbound sendiri akhirnya sebuah merek dagang. Jadi terregister, ada TM-nya yang akhirnya dimiliki oleh. Jadi mereka mengkhususkan masing-masing negara itu hanya punya satu. Nah, kebetulan masuk di Indonesia ini pada tahun 90. Seperti itu. Itu waktu itu dibawa oleh yang namanya Pak Joko Kusumo Widakdo. Beliau seorang Mapala UI. Seperti itu. Itu waktu itu lokasinya di Jatiluhur. Sampai sekarang pun masih ada. Nah, karena di sana metodenya cukup membutuhkan media alam. Nah, Jatiluhur cukup lengkap seperti itu. Ada media air, ada hutannya. Nah, seperti itu, Pak. Nah, tapi Mas Ciko, apakah outbound itu sendiri mensyaratkan, jadi baru masuk kategori yang namanya outbound itu kalau dilakukan di luar ruangan mesti harus lebar sekian, terus kemudian isi kegiatannya sekian, ini itu memang ada pakemnya gitu, ada pakem, atau semua kegiatan yang ada di luar ruang dan itu ini namanya outbound gitu, gimana? Nah, ini berkaitan dengan, kalau itu di kami menamakan aktivitas, Pak. Nah, apakah aktivitas di luar ruangan itu memiliki batasan? Tentunya tidak. Tidak ya. Itu, tidak. Jadi memang banyak macam model aktivitas. Nah, berkaitan dengan tadi yang disampaikan Mbak Fani bahwa yang kita ketahui sekarang adalah fun, itu bisa juga outbound, karena dalam artian begini. Kalau di tahun 90 sampai 2000 itu esensi outbound ini cukup kental dengan yang namanya pelatihan seperti itu. Artinya itu bisa dilihat dari durasinya, itu panjang gitu. long time gitu. Terus pesertanya tidak banyak gitu. Kemudian aktivitasnya benar-benar memang menggunakan media alam gitu, tanpa sound. Jadi kalau yang sekarang kan agak berbeda begitu. Seperti itu kurang lebih, Pak. Oke. Bapak nih mau menambahkan mungkin? Oke, jadi sebenarnya memang sih kalau kita ngomong secara istilah itu pemaknaannya juga bisa beda-beda gitu ya. Tapi kalau saya sih cuma intinya gini, kita balik lagi bahwa outbound ini intinya gini, bukan sekedar kegiatan fun. Kalau saya kuncinya sebenarnya di situ. Jadi yang namanya outbound dalam dunia training development ini gitu, artinya bahwa setiap kegiatan apapun yang kita rancang di luar itu pasti sudah punya tujuan dan ada dasarnya. Gitu, ada dasarnya. Jadi gini, jangan berpikir bahwa ya udah kita beli paket outbound gitu ya, terus berangkat gitu kemana. Enggak sesimpel itu, bahwa ya kecuali kalau perusahaannya mungkin banyak duit ya lain cerita sih ya. Tapi sebelum dia menentukan bahwa oke, kita mau outbound aja, itu pasti udah dicari dulu nih, Pak, akar masalah ini sebenarnya apa. Jadi nggak bisa moro-moro langsung gojek-gojek, yaudah kita outbound gitu gitu ya. Itu bukan outbound piknik namanya. Piknik ya. Piknik, kayak Messi sering piknik gitu ya. Berarti
outbound ini pasti harus by design begitu. Betul, ya. Harus Ada by tujuan-tujuan design. tertentunya. Betul, gitu ada ya. dasarnya gitu. Oke, baik. Dan ini yang pakai U ya. Kalau yang nggak pakai U itu katanya Mas Ciko tadi keluar dari utang gitu ya. keluar cari utangan. Keluar cari utangan ya. Wah, itu keren itu. Penting kalau sekarang. Ya, banyak pinjaman online gitu ya. Ya, oke, baik. Dan itu kira-kira sahabat Mercury, dan ini juga bukan kegiatan di luar bukan kegiatan intelijen karena ini tidak melibatkan James Bond ya. James Bond. Ya, oke. Nah, sekarang kita mulai masuk ke hal-hal yang lebih filosofis begitu ya. Saya ke Ciko dulu, nanti mungkin Mbak Fani juga mau menambahkan. Mas Ciko, tadi Mbak Fani menyampaikan bahwa kegiatan outbound ini bukan kayak piknik loh. Ini pasti by design gitu ya. Ada tujuan-tujuan tertentu untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Nah, bisa dijelaskan nggak secara psikologis apa sih kemudian manfaat dari outbound ini sendiri? Oke. Untuk manfaatnya tentunya banyak. Banyak ya. Artinya banyak itu kalau menurut Simon Price itu dibagi menjadi ada empat tipe, Pak. Gitu. Mulai dari rekreasional, edukasi, kemudian development, dan yang terakhir terapeutik. Nah, masing-masing tipe ini juga memiliki ciri-ciri tersendiri, mulai dari durasinya maupun tujuannya, seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk corporate itu memang kadang di waktu tertentu mereka membutuhkan itu sebuah tujuan untuk rekreasional begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa sampai ke development yang mana durasinya cukup panjang, seperti itu, minimal 3 hari, seperti itu. Namun kalau dibandingkan dengan sejarah, ya kita mau nggak mau juga melihat bagaimana turunannya gitu kan. Kalau yang dulu itu program itu bisa sampai minimal 1 minggu, seperti itu di alam. Kemudian ya tanpa ada kegiatan seperti yang sekarang kita ketahui, ada game dan sebagainya, seperti itu, Pak. Oke. Jadi apa namanya? Dan sebenarnya kalau kemudian kita balik lagi karena bisnis kita talkshow kita ini kan soal SDM di sebuah corporate begitu ya. Kapan sebenarnya outbound ini diperlukan? Karena mungkin bagi sahabat-sahabat Mercury yang sedang mendengarkan program ini barangkali saja ada yang perusahaannya belum terbiasa dengan kegiatan-kegiatan ini. Kapan sih sebenarnya sebuah corporate itu merasa perlu untuk ini saatnya ini kita mesti refreshing dengan cara outbound? Gimana penjelasannya, Mas Ciko? Ya, kalau ditanya kapan, jadi seperti yang tadi Mbak Fani sampaikan bahwa outbound ini bukan hanya fun itu. Nah, kalau memang dari hasil TNA, artinya training need analysis dari sebuah perusahaan itu menunjukkan sesuatu atau mengeluarkan objektif tertentu, misal komunikasi, leadership dan sebagainya, tentunya perusahaan memiliki banyak pilihan, gitu kan? Bagaimana perusahaan melatih itu ke karyawannya untuk memperkecil gap, gitu kan? Artinya ada masalah itu. Nah, pilihannya memang ada banyak. Ada yang tadi seperti disampaikan Mbak Fani adalah di indoor dan kelas. Nah, outbound ini kenapa sering dipilih, atau artinya kami sampaikan impactnya lebih besar ketimbang in class. Yang pertama di sini rekreasionalnya dapat, artinya orang kan karyawan juga memang mungkin sudah jenuh ya, apalagi sekarang work from home dan banyak direpoti oleh aktivitas yang sebelumnya mereka belum pernah lakukan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bonus-bonusnya banyak gitu. Selain refreshing, mereka juga belajarnya itu akan bersama-sama melakukan aktivitas, memiliki pengalaman yang sama dengan teman-temannya, rekan kerjanya. Nah, sehingga pengalaman itu yang akan kita olah untuk mereka akan menemukan makna baru gitu. Apapun itu objektifnya, seperti itu kurang lebih, Pak. Ya, oke. Kalau sekarang ke Fani sebagai konsultan begitu. Kapan Anda merekomenkan
ke perusahaan yang Anda konsultani itu saatnya ini bikin outbound dong. Nah, gimana Pak? Jadi kalau rekomendasi ada outbound atau enggak itu kalau dari saya sebenarnya gini, itu TNA kalau orang yang lakuin ini benar gitu. Dari TNA itu sebenarnya sudah bisa aku baca Pak Aldi. TNA itu apa? Training Need Analysis tadi. Jadi analisis mengenai kebutuhan pelatihannya itu seperti apa. Nah, jadi TNA ini enggak hanya hasilnya cuma muncul misalnya pelatihan leadership gitu doang, enggak gitu. Nah, di TNA yang benar itu dia akan muncul gitu. Jadi sebenarnya akar masalahnya ini apa sih? Gitu loh. Misalnya gini, contoh ketika kita bilang bahwa misalnya ini saya punya manajernya ini kok komunikasinya jelek banget ya ke anak buahnya gitu ya. Oh ternyata setelah kita gali dari TNA segala macam kan TNA itu benar-benar butuh. Makanya TNA itu jangan dikira cuma sekedar interview nanya gitu dong, enggak. Data pendukungnya itu harus banyak gitu. Karena apa? Karena TNA ini tindak lanjutnya ini kan juga butuh cost, butuh biaya, entah training bahkan event itu in-house. Kita mengadakan itu kita juga butuh biaya Pak Aldi. Jadi TNA ini nggak boleh sembarangan. Nah di TNA itu kita harus benar-benar menggali nih. Sebenarnya masalahnya apa sih? Misalnya gini, contoh kayak saya dulu dari perusahaan saya waktu bekerja dulu, akhirnya kita memutuskan TNA karena apa? Ternyata tim admin sama tim collection ini tuh sering berantem karena memang jadi ya memang punya gesekan kepentingan ya. Maksudnya misalnya gini, kalau admin itu kan pokoknya saya datanya harus lengkap sekarang gini ya. Padahal collection ini kamu nggak tahu saya ngadepin konsumen ini nggak gampang loh gitu ya. Nah akhirnya dengan dan itu berlangsung sudah cukup lama gitu kan, nggak mungkin kita ngasih training cuma sekedar kamu tuh kalau ngomong yang baik loh, kalau ngomong kan nggak mungkin, nggak bisa gitu ya. Nah akhirnya gimana ya cara untuk kita juga ngelihat mereka ini bayangin orang collection gitu ya yang seharian di jalan karena kan mereka ke konsumen gitu ya, terus admin ini seharian di kantor ngadep komputer gitu pasti ada kejenuhan gitu ya. Terus akhirnya mungkin bisa jadi dari situ mereka nggak bisa empati, nggak bisa ngelihat temanku nih kenapa sih, temanku nih kesulitannya apa. Nah akhirnya mereka nggak bisa karena mereka cuma mikir pokoknya aku mau tahu kerjaanku beres gitu. Nah akhirnya kita mikir dari situ ternyata kita nggak bisa nih kalau cuma sekedar training komunikasi in class bahwa kamu kalau ngomong begini, kalau temanmu begini, nggak bisa. Nah dengan adanya outbound akhirnya, dan the outbound itu kan biasanya akan ada kelompok-kelompok kecil itu juga diacak ya Pak Aldi ya. Jadi betul. Akhirnya dia jadi bisa ngelihat ternyata kalau aku begini dampaknya ke temenku tuh kayak begini loh. Ternyata kalau aku tadi ngambil yang ini temenku nggak kebagian, temenku akhirnya dampaknya jadi panjang loh. Nah akhirnya dia jadi belajar berempati. Jadi itu kan butuh tindakan langsung, tindakan nyata, tindakan langsung yang supaya orang itu ngeh gitu loh maksudnya apa. Jadi bukan sekedar istilahnya diceramahin di kelas gitu ya, atau mungkin coaching konseling gitu doang gitu. Dan apalagi kebetulan juga itu kan lingkupnya luas Pak Aldi. Kecuali kalau lingkupnya personal ya, misalnya saya jengkel sama Pak Aldi jadi saya cuekin gitu ya, saya malas. Nah itu lain lagi, itu bisa diselesaikan berdua, mungkin coaching konseling. Tapi kalau ini itu lebih universal begitu ya. Udah skopnya udah satu tim, dua tim yang segitu gedenya, kan nggak mungkin Pak Aldi sesuatu mau dipanggil kayak gitu. Jadi balik lagi ke TNA-nya itu ngomong apa sih gitu. Jadi memang outbound itu dinamika kelompok ya. Betul banget ya. Oke, baik. Gitu. Nanti kita lanjutkan kembali sahabat Mercury, silakan untuk Anda sharing di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp-nya Mercury di 0817300096. Tapi saya ke pesan-pesan dulu. Oke, kita lanjut kembali ya. Ini hari ini banyak yang harus dijelas-jelaskan gitu. Oke. Hari ini banyak iklannya. Hari ini banyak iklannya, iya. Dan hari ini itu bikin orang ketawa terus karena ternyata ada kelihatan wajahnya gitu ya. Iya, ya ampun. Terutama Mbak Fani yang cantik luar biasa gitu ya. Itu Pak Sumarmita biasanya yang ngomong. Waduh, Pak Sumarmita biasanya yang ngomong. Nanti kita tunggu ya. Mudah-mudahan beliau bergabung. Oke, kita lanjutkan kembali dan hari ini kita masih bersama Lembaga Pelatihan Spot Spesialis Consulting and Training. Ada Mas Andreas SPSI atau yang lebih dikenal dengan Mas Ciko. Ciko ini ownernya Lembaga Pelatihan Spot. Mas Ciko, cerita sedikit dong soal Spot ini berdiri kapan dan kemudian Anda nggarap apa aja sih selama ini, silakan. Ya, baik. Untuk Spot sendiri itu berdiri di tahun 2008. 2008 ya. Jadi udah lumayan ini ya, berpengalaman nih cukup ya. 12 tahun kan? Ya, masih kalau 12 tahun itu kan masih usia ini Pak SD ya. SD mau SMP ya. Iya, mulai bandel-bandelnya nih. Ya. Nah, sebenarnya pendirinya bukan saya saja, jadi kami berempat gitu
yang mendirikan, tapi mulai 2012 saya yang pegang sendiri seperti itu, karena yang lainnya sibuk dengan kegiatan yang. Jadi foundernya ada beberapa, tetapi sekarang single founder nih. Iya, benar. Oke. Dan untuk kegiatannya macam-macam, terutama untuk program ini kami sifatnya tailor-made gitu. Artinya tailor-made ya. Penjahit lah kamu itu ya. Iya, begitu. Mau nanti pokoknya difitkan sama ini ya, sama tubuhnya orang yang minta begitu, Pak. Di custom semua gitu. Iya. Karena sekali lagi memang program untuk outbound, apalagi ini di outdoor activity dan terutama juga TNA, itu masing-masing memiliki keunikannya, meskipun sama, misal teamwork, teamwork di manufaktur dan teamwork di jasa pastinya berbeda begitu. Besarnya perusahaan itu juga menentukan. Terus usia, banyak faktor yang akhirnya mempengaruhi nanti desainnya seperti apa, seperti itu, Pak. Nah, mumpung Ciko cerita soal begini, saya juga ingin melanjutkan dengan pertanyaan, gimana cara ngerancangnya? Apa kemudian apa memang perlu harus ngobrol dulu sama owners atau manajer HRD di sebuah perusahaan supaya kan Anda bilang tailor made tuh, penjahit nih, bukan penjahat kan? Penjahit ya. Nah, itu memang perlu ngobrol dulu ya, untuk supaya tahu kira-kira apa yang dibutuhkan segala macam kayak begitu ya. Ya, itu perlu, Pak, perlu. Nah, artinya kami sebagai desainer gitu kan, desainer program membutuhkan banyak informasi terkait dengan apa yang terjadi di perusahaan. Karena itu sebagai bekal kami untuk kita mendesain, terutama terkait dengan tujuan begitu. Nah, bisa jadi pernah ada pengalaman dipanggil gitu kan, terus komunikasi, kita berdiskusi, masalahnya itu cukup rumit gitu kan. Nah, karena diskusi ini secara nggak langsung saya juga akan memberikan beberapa gambaran gitu kan, bahkan mungkin sedikit tips di sana. Nah, yang terjadi adalah ketika saya pulang mau membuat proposal, saya kirimkan, ternyata solusinya sudah selesai, Pak. Nah, ini jadi nggak jadi dong. Jadi nggak jadi. Nah, artinya begini, menggali itu bisa membuat seorang desainer memahami benar apa yang dibutuhkan. Itu mulai dari karena banyak hal yang apa ya, yang akhirnya mempengaruhi desain seperti itu, mulai durasinya, kebutuhannya, pesertanya usianya berapa dan sebagainya. Ya, Ciko, apa namanya, spot ini kan apalagi basic Anda adalah psikolog gitu ya. Artinya spot ini kan bukan cuma event organizer yang kemudian mengorganize sebuah acara di luar ruangan ya. Anda tetap juga memasukkan pendekatan sesuai dengan disiplin ilmu Anda ya. Ya. Untuk outbound ini gimana? Bisa cerita nggak supaya kita punya gambaran nih yang awam nih? Ya. Baik, kalau untuk, jadi anggap saja ini adalah sebuah penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Nah, itu memang ada beberapa unsur yang terlibat gitu kan. Artinya terlibat ini apa yang kita kerjakan, mulai dari kita membantu untuk mengorganize, artinya membantu organize ini mungkin membantu menghubungkan dengan tempat pelatihan, itu lokasi. Kemudian di kitanya juga ada pembagian secara struktural seperti itu. Mulai ada yang ngurus desain gitu kan, programnya seperti apa, kemudian ada yang mendelivery juga. Nah, kemudian ada yang support seperti itu. Nah, yang mendelivery secara SDM ya tentunya yang memang punya kompetensi seperti itu. Berikut juga yang support seperti itu. Kita semua akan menyesuaikan seperti itu, Pak. Gitu. Mbak Fani mau nambahin? Oke. Jadi tadi mungkin Pak Ciko udah sempat nyinggung sedikit sih ya. Jadi memang benar bahwa kalau mau ngedesain sebuah acara outbound itu benar-benar dia harus tahu semuanya. Karena gini ya, kayak tadi contoh pesertanya umur berapa sih? Kan nggak mungkin nih kalau orang-orang misalnya yang sudah di atas 50-an terus kita mau ngasih dia flying fox gitu misalnya, atau mau ngasih dia apa sih namanya spider web gitu, kan nggak mungkin gitu, karena ya nggak, fisiknya juga pasti nggak mungkin. Kenapa? Makanya saya bilang challenge-nya untuk outbound tuh banyak.
Nah, jadi bener yang kalau kita mau merancang sebuah outbound itu benar-benar harus jelas tujuannya apa, pesertanya siapa gitu ya, terus durasinya berapa, karena durasi itu juga akan sangat ngefek banget ya Pak Ciko ya kalau misalnya kita dikasih waktu cuma setengah jam, kan benar harus mikir apa ya hal yang bisa kita kerjakan setengah jam tapi dia dapat karena kan baik lagi pasti ada tujuannya tuh. Dia bisa dapat tujuannya apa gitu. Nggak mungkin misalnya dia disuruh kayak keliling medan segala macam setengah jam, kan nggak mungkin. Terus dapat apa? Dapat capeknya doang gitu. Nah, jadi benar-benar memang untuk mendesain sebuah outbound tuh bukan hal yang gampang gitu loh Pak Aldi. Dan benar-benar harus dia udah jelas waktunya berapa, tujuannya apa, setiap selesai acara ini mau ngapain, itu udah harus benar-benar jelas banget kalau outbound. Gitu. Jadi nggak cuma sekedar fun, nggak cuma sekedar refreshing lihat alam, nggak bisa, karena semuanya sudah harus tertata rapi kalau outbound. Gitu. Jadi memang benar-benar perencanaannya itu harus luar biasa sih kalau outbound itu. Gitu ya. Gitu. Nah, saya satu pertanyaan lagi sebelum saya ke Nila di Posko. Mas Ciko, kalau bicara soal kendala, biasanya kendala-kendala apa yang seringkali dihadapi dalam pelaksanaan outbound itu? Apalagi kalau misalnya outboundnya memang sudah punya tujuan. Biasanya kendalanya di apa Mas Ciko? Ya, kalau di tahap PNA sudah clear, di tahap desain sudah clear, nah kendala ini biasanya ada di delivery. Nah, karena outbound ini kita menggunakan media luar ruangan, alam. Nah, tentunya kita nggak bisa mengatur alam ini harus seperti apa, betul, gitu kan. Justru kita manusia ini yang menyesuaikan dengan alam, ya, seperti betul. Itu. Nah, memang tidak jarang akhirnya banyak aktivitas yang sudah terplanning tapi akhirnya berubah karena alam, misal cuaca gitu, tiba-tiba hujan dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan kesulitannya, sebenarnya kalau kita memahami dari awal tentang TNA-nya dan desainnya itu dibuat sedemikian rupa sesuai dengan prosedur, artinya ada SOP-nya, ada analisa resikonya, ada plan A, plan B. Itu ketika alam tidak berkehendak gitu kan, berubah cuacanya atau ternyata di sana tadinya nggak ada pohon tumbang, nah itu kita masih bisa langsung switch ke plan A, plan B dan sebagainya, seperti itu Pak. Jadi memang tantangannya ada di TNA dan di desain. Mengenai delivery kita hanya cukup terus fokus, waspada dan menjaga supaya ini tetap bisa jalan sesuai on track gitu ya. Iya. Iya. Artinya eksternal lebih banyak sebagai kendala ya, bukan di internal ya. Mbak Fani mau menambahkan? Oke, jadi benar banget itu yang dibilang Pak Ciko bahwa tadi balik kan kondisinya di alam gitu ya kan. Jadi ada banyak hal, kayak dulu saya pernah waktu saya mengadakan outbound gitu, tiba-tiba ternyata tanahnya longsor gitu ya. Nah, jadi benar-benar memang waktu itu untungnya pihak yang trainernya itu dia sudah punya plan B. Jadi dia sudah tahu bahwa kalau misalnya terjadi sesuatu dan bukan games ya, maksudnya aktivitas ini nggak bisa dilakukan, apa yang bisa menggantikan itu dengan kita bisa dapat tujuannya yang sama. Kita kan mesti punya goal tuh di setiap aktivitas. Nah, apa yang bisa diganti? Gitu. Jadi akhirnya waktu itu karena udah tanah longsor, akhirnya kita move ke yang lebih tanah yang lebih secure, lebih aman. Terus kemudian ada games lain yang dia kasih kayak gitu. Jadi memang benar-benar itu tantangannya saya rasa. Dan juga mengkondisikan orang juga susah ya Pak Joko. Kalau misalnya kalau outboundnya cuma 1 sampai 10 orang gitu, misalnya 10 kelompok kan masih gampang. Kadang-kadang tuh perusahaan bisa lebih ya Pak Joko ya. Bisa lebih. Pernah nggak Mas Ciko atau Mbak Fani, pernah nggak misalnya karena memang cuaca tidak memungkinkan ya dari outdoor jadi indoor aja deh, pernah nggak? Dan adakah pengaruhnya kalau misalnya dari outbound itu kan namanya out ya, berarti di luar gitu ya, diganti menjadi kegiatan dalam ruangan gitu, secara hasil ada pengaruhnya nggak Mas Ciko? Pastinya ada. Pastinya ada ya. Karena jadi tadi yang mungkin terlewat saya jelaskan, untuk outbound sendiri itu memang membutuhkan ada beberapa syarat yang wajib. Artinya wajib itu mereka secara emosional harus ada, secara kognitif itu mereka dapat, seperti itu. Dan terutama mereka melakukannya gitu. Jadi bukan hanya mendengar gitu. Terus ini semua pengalaman ini yang akan nanti kita bahas gitu. Nah, bisa dibayangkan kalau tiba-tiba masuk ke indoor, mungkin saja bisa, artinya mungkin saja bisa ketika itu kapasitas indoornya juga memungkinkan gitu. Mengenai kita mengganti aktivitas itu masih bisa. Tapi kalau perkara lokasinya indoor ternyata tidak cukup, nah ini yang memang
bukan tidak bisa, kita tetap akan improve dan ini harus jalan gitu. Artinya harus jalan ini kita akan komunikasikan ke klien juga, ini kondisinya seperti ini dan sebagainya. Berkaitan dengan target yang harus dicapai itu mungkin tidak tercapai pada saat itu, tapi kita akan menggantinya dengan kegiatan yang lain yang nanti targetnya akan sama seperti itu, Pak. Gitu ya. Oke, nanti kita perjelas lagi, tapi sebelum itu saya ke Posko. Ya, Nila. Iya, ini ada beberapa sahabat Merkuri, ada Mas Ferdi. Kegiatan outbound yang bagaimana yang bisa menghasilkan output yang maksimal, baik bagi perusahaan dan karyawan, apa yang harus dipersiapkan. Kemudian ada Pak Waluyo menanyakan evaluasi yang bagaimana yang harusnya dilakukan perusahaan setelah melakukan refreshing seperti outbound pada karyawan. Kemudian ada Mbak Eka, seberapa perlu kegiatan outbound ini bagi karyawan? Karena tanpa outbound, ada karyawan sudah bisa mengambil waktu di jam kerja untuk me time, yang biasanya memanfaatkan jam makan siang. Bagaimana dengan kondisi ini? Kemudian terakhir dari Ibu Wina, dalam kondisi seperti apa outbound itu diperlukan, baik bagi perusahaan maupun karyawan? Kemudian apa saja materi perusahaan yang bisa disisipkan dalam kegiatan outbound? Ya, oke, baik. Selalu saja kita dengarkan komentar singkatnya Mbak Fani sebelum saya ke iklan. Selalu ada apa yang apa? Ada yang apa ini? Curhat. Ada yang curhat. Oke, baik, nanti kita ke pesan-pesan dulu ya. Oke, masih bareng dua psikolog kita. Yang satu adalah Mbak Fani dari MSC Consulting, yang satu lagi Mas Ciko dari Lembaga Pelatihan SPOT ya, Spesialis Consulting and Training. Yang sebelum menjawab saya nanya, Ciko, kalau sahabat-sahabat Merkuri pengen tahu apa yang sudah dilakukan, apa yang sedang dirancang, pokoknya pengen tahu SPOT luar dalam, ada akun sosial medianya kah? Oh, ada Pak, di www.spot/excellent.com itu webnya, websitenya ya. IG-nya spot.excellent. Spot.excellent, excellent ya. Biasa tulisannya ya. Excellent bahasa Inggris double L. Ya, double L ya. Oke, spot excellent. Oke, itu IG-nya paling gampang di situ lah ya, paling boleh, praktis ya. Oke, kita terima telepon dulu ya. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sumarwito, gimana kayak kemarin? Sudah, apa itu? Lancar ya? Lancar. Pasar Atom kapan? Sabtu air ya? Belum. Ini tapi saya sudah lebih jelas. Oh gitu ya? Iya. Bisa melihat cewek cantik-cantik. Cantik ya? Iya, oke, baik. Karena yang habis katarak gitu. Ini loh, saya ini saya tanya, penyelenggara outbound itu apa sudah mempersiapkan diri? Karena gini, peserta outbound itu ada yang sebetulnya takut, tapi manek-manek berarti kan karena malu. Sama teman-temannya malu atau apa? Ada dia, kamu punya penyakit jantung? Enggak, saya berani, enggak, saya sehat apa? Tapi ternyata itu nanti ada kecelakaan atau ada apa ya, apalagi yang pakai flying atau apa itu ya, yang terbang apa itu kadang-kadang mempersiapkan juga ada tenaga kesehatan, ya, ada dokternya atau ada ambulannya, itu kan kadang-kadang terlupakan karena orang itu sajanya gak kuat, sepedaan jauh gak kuat tapi nekat, ya, malu karena gitu ya. Itu bagaimana caranya? Dan juga ada COVID ini. Bagaimana? Apa tetap ada penyelenggaraan outbound? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sumarwito. Monggo silakan. Mas Ciko dulu. Oke, baik. SOP-nya kayak gimana sih SOP-nya? Ya. Terima kasih. Selamat pagi Pak Sumarwito. Berkaitan dengan pertanyaannya tadi, ada yang peserta sebenarnya takut, kemudian karena malu atau dipaksa akhirnya melakukan begitu. Dan menyembunyikan kalau dia punya jantung kan bahaya juga gitu kan. Gimana itu? Baik. Prosedurnya ini kami ada di pre-nya juga, pre-course namanya. Pre-course itu adalah sebuah aktivitas yang kita lakukan untuk mendata. Bukan hanya mendata peserta usia dan sebagainya, tapi juga kesehatan. Kami akan memberikan kuesioner kesehatan seperti itu yang memang wajib diisi.
karena itu sebagai tanda kontrak bahwa Anda sehat, dan kami tahu, kalaupun tidak sehat kami tahu apa menjadi kendala. Misal pernah punya histori patah tulang. Nah, itu yang nanti akan diolah oleh tim medis kami untuk mempersiapkan segala sesuatunya ketika di lapangan. Itu di prekosnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di acaranya begitu kan, di hari-hanya. Di harinya tim medis kami ada. Artinya ada itu yang juga mereka bukan tim medis yang jadi benar-benar praktisi. Praktisi mereka kesehariannya bekerja di perawat seperti itu, bahkan sampai dokter. Nah, itu pun kami menjaga, artinya ketika ada yang di awal kuesioner itu kurang sehat atau ada hal-hal tertentu, itu kami kasih tanda, gitu kan, kasih tanda yang mana itu akan menjadi perhatian khusus seperti itu, Pak. Untuk mengenai prosedurnya itu, gitu ya. Oke. Ini mau menambahkan untuk Pak Sumarwito? Oke, jadi tadi udah cukup jelas ya dari Pak Joko, tapi bahkan saya dulu kalau outbound itu sebelum, jadi nggak hanya ada tadi kuesioner, itu pasti ada. Ketika sebelum mulai acara tuh kita diperiksa. Waktu itu saya dicek tekanan darah, apa segala macam tuh benar-benar dicek kayak gitu. Betul, ya. Dan waktu itu kalau ada salah satu kegiatan yang kita kayak semacam trekking gitu ya, maksudnya jalannya lumayan jauh. Di setiap berapa meter itu ada petugas medisnya. Ada petugas medis. Jadi kalau misalnya ada apa-apa itu sudah langsung bisa ditangani kayak gitu. Jadi sampai sebegitunya mereka menyiapkan, karena ya pertimbangan risiko medannya juga ya, dan kondisi orang kita kan juga nggak tahu. Jadi sampai sebegitu prepare-nya mereka gitu sih. Jadi saya rasa kalau yang pihak penyelenggara sudah berpengalaman kayak Pak Joko kayak gitu, pasti sudah di SOP-nya udah jelas banget udah lah ada gitu. Ya nggak mungkin dilewati. Betul. Dan soal kegiatan outbound di masa pandemi tadi sudah disampaikan bahwa sementara istirahat dulu ya, break dulu ya, Ciko. Sebenarnya sudah mulai, Pak. Sekarang udah mulai gitu ya. Kalau yang kemarin ya bisa dibilang 1 bulan terakhir ini sudah mulai ya, ada kegiatan lagi. Kawan-kawan yang lain juga sudah mulai. Tapi tetap dengan SOP protokol kesehatan kan, tidak mungkin melanggar itu ya. Benar. Oke, baik. Kita ke Mas Ferdi di WhatsApp. Kegiatan outbound yang bagaimana yang bisa menghasilkan output yang maksimal bagi perusahaan dan karyawan, apa yang harus dipersiapkan? Silakan kalau mau ditanggapi ke Mas Ciko dulu. Baik. Selamat pagi Pak Ferdi. Berkaitan dengan pertanyaan output yang maksimal, sebenarnya itu kami akan melakukan sesuai tahapan. Jadi secara umum kita akan melakukan sesuai tahapan. Dalam artian sesuai tahapan ini tadi disampaikan TNA, training need analysisnya seperti apa. Hanya saja biasanya untuk mencari atau menggali training need analysis ini, itu perusahaan sudah melakukan secara mandiri. Artinya kami datang, Pak, saya butuh training dengan objektif komunikasi. Dan tentunya kalau di tempat kami itu enggak terus akhirnya oke, komunikasi, kami buatkan proposal, tidak. Kami pasti akan selalu bertanya kenapa komunikasi. Itu. Terus apakah memang komunikasi seperti itu? Karena itu yang proses seperti itu yang memang akhirnya membuat kita membantu klien sadar bahwa akar masalahnya di mana. Ketika kalau cuma masalahnya komunikasi ini yang kita lihat aja kan. Itu sama kayak kita orang sakit, batuk, kita minum obat selesai, tapi nggak tahu kenapa batuk. Apa penyebabnya batuk? Minum SK atau apa gitu ya. Seperti itu. Seperti dokter lah kalau training analisis itu. Nah, itu memang tidak semua orang bisa melakukan. Artinya mereka harus memahami benar tentang manajemen, tentang bagaimana perusahaan itu berjalan, seperti itu, Pak. Nah, kalau maksimalnya, dari sana kita baru akan berdesain berkaitan dengan kata maksimal dan tidak. Ini kan sangat ambigu ya, seperti itu. Relatif ya. Artinya mau disiapin kayak gimana pun, tapi kalau misalnya anak buahnya Mas Ferdi di perusahaan itu ogah-ogahan, ya kita mau bisa apa begitu ya. Ada hal-hal yang di luar kemampuan Ciko sebagai penyelenggara ya. Tapi sebenarnya begini, Pak. Selain untuk mengobati, itu justru kita
bisa melakukan anamnesa juga di sana. Ini kalau bahasa medisnya begitu. Sebuah kegiatan outbound ini bukan hanya untuk melihat mengobati itu tadi, tapi bisa justru menemukan akar masalahnya di mana. Karena prosesnya memang sangat dinamikanya sangat unik seperti itu, Pak. Artinya bisa dua hal begitu ya. Bisa kuratif tapi bisa juga preventif ya. Artinya karena ketemu jadi nggak sampai ini loh yang bikin saya sampai kaget ya. Oke. Baik itu. Fani. Jadi kalau saya nambahin mungkin poin pentingnya ya Pak Aldi. Jadi gimana supaya ini kan pertanyaan adalah supaya bisa menghasilkan output yang maksimal bagi perusahaan maupun karyawan. Nah, kalau dari saya di pihak perusahaan yang pertama, jadi kita tuh seringkali as a consultant kesulitannya itu adalah ketika menggali data gitu. Karena kadang ada klien yang ya udah saya pokoknya maunya gini. Jadi kita ini kan juga kesulitan mau mendesain pertanyaan seperti apa masalahnya. Jadi keterbukaan dari manajemen atau dari klien itu penting banget. Itu yang pertama. Jadi kecuali kalau misalnya Anda emang niatnya hanya buang-buang budget gitu ya, itu lain cerita, oke lah gitu ya, kita main-main bareng. Tapi kalau Anda punya goal tertentu, Anda punya apalagi ini kita tahu bahwa goalnya ini kayak tadi misalnya teamwork ini kalau nggak jalan dampaknya ke perusahaan ini gede banget. Kerugian perusahaan ini kan gede banget. Jadi ya Anda harus terbuka ke kita. Sebenarnya masalahnya apa gitu ya, terus apa hal-hal mungkin sehari-hari yang kayak tadi misalnya cerita ini kolektor sama admin tiap hari berantem mulu, nah hal kayak gitu ya. Karena mungkin bagi beberapa orang itu kan kayak dan itu aib gitu ya, yang nggak mau ceritain ke orang luar. Padahal ya kalau misalnya Anda butuh bantuan orang luar untuk menyelesaikan itu, Anda harus terbuka gitu ya. Itu yang pertama. Terus kalau saya dulu biasanya sebelum kita mulai outbound tadi keluar, jadi biasanya dari pihak manajemen tuh ada ya soundingnya dulu gitu ke karyawan kita, ada sounding gitu ya. Akhirnya gini, artinya ketika kita mau berangkat ke tempat outbound, kita ini sama-sama punya, kita tahu bahwa oke, kita ini punya masalah gitu ya. Kita punya masalah, kita mengakui bahwa itu memang kita ada masalah, dan kita ini kesini oke lah, boleh kita refreshing, tapi juga ada tujuan yang mau kita capai bersama. Jadi itu sebelum berangkat, kalau saya dulu dari pihak manajemen, dari HRD, kita sudah menanamkan itu ke karyawan. Jadi artinya ketika sampai di sana mereka benar-benar badannya, pikirannya semua di sana gitu kan. Nggak lucu nih mau outbound dia masih sibuk ngeliatin handphone, balesin chat dari anaknya, balesin chat dari klien misalnya kayak gitu. Enggak, jadi kita sepakat misalnya oke, nanti di tempat outbound kamu udah handphone udah semua taruh di locker, nggak ada pegang handphone, semua pikirannya, semua badannya semua ada di sini. Jadi benar-benar akhirnya apa yang disampaikan oleh trainer pun juga enak gitu ya prosesnya, dan akhirnya kita dapat apa yang mau kita cari gitu. Oke, baik. Ini ada 3 yang lain saya bacakan sekali lagi, nanti dirangkum oleh karena waktu ya, oleh Mas Ciko dan kemudian juga oleh Mbak Fani. Evaluasi yang bagaimana yang harusnya dilakukan perusahaan setelah melakukan outbound gitu ya. Kemudian itu Pak Waluyo. Mbak Eka, seberapa perlu outbound ini untuk karyawan? Tanpa outbound ada kok karyawan yang sudah me time gitu di jam kerja gitu. Nah, bagaimana dengan kondisi ini? Ini yang senengannya Mbak Fani ini, edisi curhat nih. Kemudian Bu Ita, dalam kondisi seperti apa outbound itu diperlukan? Apa saja materi perusahaan? Sebenarnya tadi sudah kejawab dari Mas Ferdi, tapi mungkin silakan dirangkum oleh Mas Ciko dulu, Pak Waluyo, Mbak Eka, dan Ibu Ita. Oke, baik. Untuk kegiatan outbound ini sebenarnya kita memberikan sebuah pengalaman, pengalaman yang terstruktur. Nah, artinya pengalaman yang terstrukturnya ini sesuai dengan hasil TNA. Jadi kita di sana akan melakukan beberapa kegiatan, aktivitas simulasi yang bisa saja itu akan menyerupai atau setidaknya mirip dengan SOP yang ada di perusahaan. Ini artinya bukan pengalaman suka-suka lah ya. Bukan. Pengalaman yang by design gitu ya. Gitu. Misal ini ya, kegiatan trekking. Kalau orang awam ya trekking jalan-jalan aja. Yang didapat ya capek gitu. Karena memang kita jarang terstimulus untuk merefleksikan apa yang sudah kita lakukan. Seperti padahal ketika trekking itu kalau kita mau tarik, ini salah satu contoh aktivitas ya. Orang 5 berjalan beriringan, kemudian ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang. Nah, ini kalau kita mau tanya satu-satu apa yang misal enak berjalan di depan, di belakang atau di tengah. Nah, itu pasti punya
ininya sendiri, mereka memaknainya sendiri-sendiri seperti itu. Nah, itu yang akan kita bantu. Itu yang pengalaman seperti itu yang akan kita berikan. Begitu. Itu yang sebenarnya nanti di proses pada pelaksananya seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan materi perusahaan, bisa, sangat bisa. Justru kita bahkan memberikan ruang kepada mereka terkait dengan kebijakan-kebijakan apa yang mau akan disampaikan. Begitu, kita akan mensupport itu. Seperti itu kurang lebih, Pak. Ya, kalau kemudian ada komen nggak untuk kalau apa gunanya outbound? Karyawan tuh nggak usah di outbound, tiap hari sudah outbound sendiri, me time begitu. Ada komen nggak? Ya, mungkin itu. Artinya bisa di outboundin juga. Kenapa mereka suka keluar gitu ya? Nah, ya, nanti dicari. Ya, ini terkait pemahaman outbound sendiri, Pak. Iya. Kalau memang outbound dipahami seperti yang pada umumnya adalah outbound sama dengan jalan-jalan, refreshing, terus bersuka-suka, itu sah-sah saja sih, saja selama ada proses mereka punya pengalaman itu dan direfleksikan seperti itu akhirnya akan menjadi satu poin learning yang mungkin tidak terduga buat kita semua begitu. Ya gitu ya. Oke, Mbak Fani sekarang. Oke, jadi mungkin kalau dari saya singkat aja. Yang pertama, kalau tadi Pak evaluasi, baik lagi Pak, kalau kita mau evaluasi kita harus pegang dulu tujuannya apa, gitu ya. Jadi kalau tadi misalnya Anda tujuannya adalah supaya ini komunikasi antar dua tim ini menjadi membaik, maka evaluasi yang bisa dilakukan adalah kita lihat, apakah setelah training outbound itu tadi ada perubahan dari cara mereka berkomunikasi gitu ya. Dan bahkan kalau saya dulu biasanya kita rutin setiap minggu Sabtu, maksudnya hari Sabtu karena kan Sabtu loadnya lumayan lebih ringan dibandingkan hari lain. Gitu kita ada briefing pagi itu sekaligus kita juga refleksi gitu loh. Jadi seminggu ini apa ya perubahan yang sudah kamu rasakan, apa yang sudah kamu lakukan, bagaimana kamu membantu tim lain. Kayak gitu, itu rutin dilakukan. Jadi mereka dan akhirnya jadi budaya, ya, itu yang pertama gitu. Jadi jangan lupa kalau kita mau evaluasi, balik lagi tujuannya apa, itu pegang dulu, itu yang pertama. Kemudian perlu sebenarnya saya juga bingung me time makan siang tuh gimana ya. Karena kita biasanya kalau di MSC kita makan siang depan komputer sih. Kecuali kalau lagi benar-benar ini kita makan di luar bareng gitu. Tapi kan ada itu yang suka makan siang makan nggak makan pokoknya keluar dari kantor dulu gitu. kita nongkrong di mana gitu kan ada kayak gitu. Kalau itu sebenarnya balik lagi sih gini, kalau dibilang me time juga ya karena orang punya hak waktu istirahat ya Pak Aldi ya. Gitu kalau saya sih mikirnya gini, balik lagi seberapa penting ke outbound ini bagi karyawan. Nah, sekarang seberapa penting Anda menganggap itu sebagai masalah gitu dulu. Gitu loh. Kalau misalnya Anda menganggap misalnya me time dia itu adalah masalah, ya itu mungkin menjadi penting outbound gitu. Tapi dan bagi definisi outbound itu apa sih yang Anda cari gitu ya. Kalau definisinya itu adalah untuk refreshing bareng, ya nggak usah gitu, karena ya benar makan siang pun dari refreshing gitu ya. Tapi kalau ketika Anda sudah tahu tujuan Anda apa, yang mau Anda capai itu apa gitu ya, terus kemudian nanti Anda ekspektasinya hasilnya akan seperti apa, itu menjadi penting gitu ya. Gitu ya. Terus yang terakhir, dalam kondisi materi seperti apa yang bisa disisipkan, artinya gini, makanya tadi saya bilang ketika TNA, ketika pertama kali discuss dengan trainer, itu dia pasti akan tanya gitu kan ya, kendalanya seperti apa, sehari di perusahaan seperti apa. Nah, contoh kayak tadi nih Pak, gitu, ketika misalnya mereka diminta untuk refleksi gitu ya, mereka nanti akan bilang tuh kan, jadi kalau misalnya kamu lebih bisa mendengar ketika temanmu kolektor nih baru datang, kendalanya apa segala macam, mungkin kalian akan bisa lebih enak berkomunikasi, kerjasama gitu ya, dan hasilnya klien pun juga customer itu juga akan enak, karena ketika teamworknya bagus, ke customer pun nanti juga pasti akan bagus. Tapi kalau kalian di dalam aja udah gontok-gontokan kayak gini, gimana menghadapin customer? Nah itu kan nilai perusahaan gitu. Jadi karena biasanya kalau outbound tuh setiap selesai aktivitas itu akan ada refleksi. Nah di sesi refleksi itulah bisa disisipkan apa sih sebenarnya nilai dari perusahaan yang mau dimasukin, ya kayak tadi misalnya teamwork gitu ya, itu bisa dimasukin di situ. Jadi kita langsung setelah mereka refleksi dari apa yang mereka lakukan, langsung disambungkan dengan bagaimana kondisi real di perusahaan dan apa nilai dari perusahaan yang mau dibawa, kayak gitu. Ya. Artinya ada pokoknya intinya adalah kalau misalnya boleh nggak Mas Ciko yang terakhir ini, boleh nggak saya menyebut kalau Anda punya persoalan dalam tanda petik persoalan terkait dengan tenaga kerja ya, karyawan itu soal dinamika kelompok, artinya harmonisasi hubungan antar person, itu outbound lah solusinya gitu, boleh ya? Bisa juga Pak, karena memang artinya memang
bisa luas untuk tujuannya apa gitu. Jadi lebih luas dari itu pun malah masih bisa ya, bukan bisa, hanya itu gitu ya. Bukan hanya nah itu semuanya apa namanya, kalau SOP-nya yang paling gampang adalah ya karena Mas Ciko udah bilang sebagai tailor made, sebagai penjahit ya oke, kalau mau hasil jahitannya bagus ya perutnya jangan dikecil-kecilin dong gitu kan, ya kan, bahunya jangan digede-gedein gitu kan, kira-kira kayak begitu ya. Ya benar. Oke, terima kasih banyak Mas Ciko, sukses untuk spotnya ya. Sama-sama. Terus sukses, Fani, thank you ya. Sama Pak Ali. Mau ngomong apa lagi? Enggak. Cukup Tadi ya. saya cuma ketawa aja Pak Adi praktekin gitu ya. Enggak, karena saya nggak pernah kecil-kecilin perut, kan nggak kelihatan di kamera. Oh iya. Kevin, terima kasih banyak Kevin ya. Sampai ketemu minggu depan. Dan sahabat Merkuri, terima kasih banyak. Kita sudah bersama-sama di program talk show ini. Saya janji ketemu Anda kembali. Ikuti selalu perbincangan bersama MSI Consulting di setiap hari Selasa pukul 8 sampai 9. Kita ketemu lagi di tema yang lain minggu depan.